Mari kita sama-sama mau berdoa. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon kiranya Tuhan ampunilah segala dosa salah kami. Ampunilah segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu ingin mendengarkan pesan dari Engkau ya Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan pada kami semua, biarlah Roh Kudus tolong hambanya untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan, sampaikanlah kepada hamba-Mu untuk boleh disampaikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Roh Kudus tolong hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu, sucikanlah hamba-Mu, izinkanlah hamba-Mu memohon menyampaikan berita firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman ini memberikan satu pengharapan yang pasti bagi kami. Firman-Mu ini memberikan kami satu kepastian ya Tuhan, untuk kami tetap beriman kepada Tuhan, tetap teguh berpegang akan firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba akan menyampaikan isi hati Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar nyatalah kemuliaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami semua, agar kami boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk ditegur, kami siap untuk kita dapat diberkati, ketemu ya lagi Tuhan. pada saat Terima ini, kasih walaupun Bapa kita dalam tidak surga, tidak dalam bisa nama berkumpul. Tuhan Yesus Tetapi Kristus. kami, saya Haleluya. percaya Amen. hati kita tertuju kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan pesan dari Tuhan melalui firman-Nya. Kalau minggu lalu saya menyampaikan dan kita boleh bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema aman dalam lindungan Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dan sekarang kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 15 sampai dengan 34. Saya memberikan tema jangan khawatir. Karena hari-hari ini saya melihat, bahkan kita boleh rasakan ketakutan, kekhawatiran yang melanda manusia. Bukan saja hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini, bahwa virus corona yang sedang mewabah, yang membuat manusia menjadi takut, khawatir dan cemas. Sekarang kita mau mendengarkan pesan dari firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan membuat kita supaya kita tidak takut, supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak khawatir. Tetapi biarlah kita mau sama-sama perhatikan apa nasihat dari firman Tuhan ini. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 25. Ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saya sampai di sini saya ambil ayat yang 25 saja dulu. Takut, khawatir, cemas dampaknya sangat luas. Karena membuat kita stres, membuat kita depresi. Sehingga kalau ada firman Tuhan pada saat ini yang Tuhan berikan bagi kita semua, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak akan membuat manusia menjadi takut. Tuhan sudah memberikan kita satu kekuatan iman,
kalau kita senantiasa mau berharap kepada Tuhan dan kita mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan bukan rencana yang mencelakakan, tetapi rencana Tuhan rencana yang indah, yang memberikan satu pengharapan yang pasti. Oleh sebab itu pada saat ini saya memberikan firman, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kata Yesus berkata, jangan kamu khawatir, artinya Tuhan yang menjamin hidup kita dan memelihara hidup kita. Kalau Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Bukannya Tuhan Yesus hanya berkata begitu keluar dari mulutnya, tetapi tidak ada tanggung jawab. Tuhan Yesus sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Sehingga dikatakan jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, dan janganlah khawatir pada akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Karena bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita baca selanjutnya di ayat ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Kita diciptakan oleh Tuhan sangat sempurna. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya. Karena Tuhan ingin supaya kita ini sama dengan Dia. Kita dibuat lebih dari burung-burung di udara. Tuhan membuat kita lebih dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Tuhan begitu indah. Di ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana keadaan kita sekarang ini. Kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup di dalam ketakutan, yaitu memang itu keadaan manusianya. Tetapi kita percaya, kita orang-orang yang percaya, ada firman Tuhan, ada pesan dari Tuhan Yesus sendiri untuk kita supaya tidak khawatir. Kita melihat sekarang di sekeliling kita keadaan dunia sekarang ini. Bukan saja di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Kita melihat semua dampaknya. Sehingga ekonomi di seluruh dunia menjadi lesu. Mungkin bagi pedagang-pedagang, bagi perusahaan-perusahaan besar, mereka juga memikirkan bagaimana untuk supaya memberikan kesejahteraan kepada karyawan-karyawannya. Mereka memikirkan bagaimana keadaan ekonomi pada saat ini. Kita melihat sekeliling kita, dampak dari virus corona ini bukan hanya membuat kita takut karena penyakitnya, tetapi semua dampaknya ekonomi, terutama perekonomian di dunia ini. Bahkan seluruh dari orang besar, orang kaya sampai yang terendah sekalipun, mereka juga merasa susah. Apalagi mereka hidup kehidupan yang hari lepas hari yang mendapat uang untuk kebutuhan hidupnya. Kalau sekarang kita melihat seluruhnya kena. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Saudara-saudara, saya akan
mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka pikiran kita. Coba kita lihat bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang begitu luar biasa ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjalanan mereka sangat panjang. Ketika di tengah perjalanan mereka kekurangan makanan, kehabisan makanan. Tidak ada roti, tidak ada daging. Sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk membawa roti, untuk makanan bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memerlukan air, karena air itu menjadi pahit, dan Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan pada Musa ada tongkat di depan Musa. Pakailah tongkat itu dan lemparkan ke dalam air yang pahit itu. Dan terjadilah mujizat, air itu menjadi manis. Dan bangsa Israel dapat meminumnya. Kita melihat perbuatan Tuhan kita yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan kita takut. Sehingga ketakutan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga ketakutan itu membuat kita lemah. Kita tidak percaya lagi akan firman Tuhan. Kita tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Banyak orang yang di PHK dalam pekerjaannya. Sudah susah ditimpa lagi dengan kesusahan lagi tentang mengenai keuangan. Ini yang terjadi sekarang ini. Memang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi benar-benar kita boleh bersyukur mempunyai Tuhan yang ajaib. Tuhan yang maha kuasa. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara-saudara percaya akan firman Tuhan? Saudara percaya akan firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Jangan kamu khawatir. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Supaya firman itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Firman itu menjamin kehidupan kita. Dan firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat mujizatnya terjadi. Ketika ibu janda di Sarfat mengalami satu paceklik kekeringan yang luar biasa. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi firman Tuhan katakan, hambanya Bapak Elia berkata, mari berikanlah untuk aku. Berikanlah lebih dulu untuk aku. Apa artinya? Saudara-saudara, memang kalau kita melihat tidak masuk akal. Tidak masuk akal apa yang dikatakan oleh Elia. Ibu janda ini bukan orang kaya. Ibu janda ini tidak memiliki makanan yang berlebih, tetapi hanya segenggam tepung, sedikit minyak. Tetapi hamba Tuhan ini berkata, bikinlah untuk aku lebih dulu. Elia tidak berkata, nanti engkau akan lihat mujizat. Tidak. Elia hanya berkata, berikanlah. Artinya utamakanlah Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita,
saat kita mengambil saat teduh, di dalam kita berdoa, kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat itu terjadi. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat bagai ayat yang ke-32. Semua itu dari ayat yang 31 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa kita yang di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keperluan kita. Kita tidak usah bersungut-sungut atau kita tidak usah berteriak, Tuhan tolong. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita taruh Tuhan itu yang utama dalam hidup kita, maka dikatakan di ayat yang ke-33, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seringkali ketakutan itu melanda pikiran kita karena kita memikirkan, aduh bagaimana nanti untuk besok, bagaimana untuk nanti ke depannya, bagaimana kita bisa hidup kalau keadaan kita sekarang ini begini, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Keluaran 15 ayat 26, Keluaran 15 ayat yang ke-26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara percaya akan firman Tuhan? Amin. Amin. Ketika kita berkata amin, maka firman itu akan masuk dan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita percaya akan firman Tuhan yang disampaikannya hari ini, maka firman itu akan bekerja dan kita akan melihat mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan kalau kita perhatikan, kita sungguh-sungguh perhatikan akan perintah-perintahnya dan melakukannya, dan kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita menjadi takut dan khawatir? Apa sebenarnya ketakutan itu? Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita pasti pernah mengalami takut dan khawatir. Tidak mungkin setiap kita manusia pasti mengalaminya. Saya pun pernah mengalaminya, takut dan khawatir. Secara tidak sadar, hal ini sebenarnya telah mempengaruhi pikiran dan iman kita. Ketakutan, kekhawatiran itu mempengaruhi pikiran dan iman kita. Di satu sisi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa
dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus pasti dapat menolong kita. Tetapi di sisi lain, kita diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan, dikala kita dalam kesesakan dan penderitaan, dikala kita menghadapi situasi yang mencekam ini. Sebagai orang percaya, kita tidak diberikan roh ketakutan, tetapi kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang Allah taruh di dalam hati kita. Bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu yang Tuhan taruh di hati kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Kita perhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Karena apakah sebenarnya ketakutan itu? Ketakutan adalah bagian yang ada dalam diri manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, tanpa perbudakan yang melahirkan ketakutan. Itu ada di Roma 8 ayat 15. Coba kita baca. Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-13. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita semua. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan. Tidak ada lagi roh perbudakan dalam hidup kita yang membuat kita menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh huruf besar yang menjadikan kita semua anak-anak Allah. Dan roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Sungguh besar, sungguh luar biasa. Ya Bapa, kita berseru Bapa kita. Seperti kita kalau meminta apa-apa kepada Papa kita. Itulah Tuhan kita, Bapa kita, sangat dekat hubungannya dengan kita. Dan kita dijadikan anak-anaknya. Oleh sebab itu apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi keperluan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Kita mau taruh kekhawatiran kita, ketakutan kita hanya kepada Tuhan. Dia yang menjamin hidup kita. Tuhan memberkati. B. Ketakutan adalah roh yang bukan berasal dari Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi ketakutan bukan sekedar kelemahan manusia, tetapi merupakan roh yang cenderung membuat manusia hidup dalam kendalinya untuk kompromi dengan dosa. Karena iblis yang membuat manusia itu menjadi takut. Takut adalah pekerjaan dari si iblis. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya dikasih oleh Tuhan, kalau kita merasakan ada satu ketakutan, ada satu kekhawatiran, ingat, ini pekerjaan iblis. Kita tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hai segala roh ketakutan, roh khawatir, kami tolak dalam nama Yesus. Karena Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan yang membangkitkan kita. Oleh sebab itu marilah kita tetap mewaspada dalam keadaan sekarang ini.
Jangan kita diombang-ambingkan dengan masalah sehingga kita membuat takut dan khawatir. Tetapi mari kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Kita taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Karena Dia yang menjamin hidup kita. Yang kedua, mengapa manusia jadi takut? Karena tidak yakin akan panggilannya. Sementara Tuhan telah memanggil kita dan menjadikan kita anaknya. Padahal Tuhan yang penuh kasih serta memberi jaminan pemeliharaan yang sempurna bagi kita semua. Saudara-saudara, ingat selalu akan firman Tuhan. Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan tidak akan menelantarkan hidup kita kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi firman-Nya berkata, kalau kita perhatikan akan firman Tuhan dan kita melakukannya, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita luar biasa. Tuhan tidak akan menjadikan kita menderita. Dikatakan, menderita sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak akan dibiarkan sampai kita menjadi orang yang minta-minta roti. Artinya hidup berkekurangan. Tetapi Tuhan menjadikan kita hidup berkelimpahan. Hidup penuh dengan kemenangan. Amin, saudara-saudara percaya? Pegang itu janji firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan itu tidak meminta yang susah. Sebetulnya mudah, simple. Tapi kadang-kadang kitanya yang memberontak. Kadang-kadang kitanya yang menyimpang, yang tidak mau dengar-dengaran. Sehingga kita diliputi menjadi takut dan khawatir. Apalagi sekarang-sekarang ini. Saya seringkali banyak mendengar dari orang-orang, kapan ya selesai ini virus? Kapan ya kita terbebas dari virus? Mereka hidup di dalam ketakutan. Gimana ya nanti keluarga? Bagaimana nanti ke depannya? Ya memang logis kalau kita menjadi takut. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita semua. Sehingga Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan memelihara hidup kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita sampai terjatuh. Kalau kita mau hidup dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak yakin akan kuasa Allah. Kita tidak yakin akan firman Tuhan. Kita tidak percaya sepenuhnya akan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara-saudara buka hati kita. Buka hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan itu seutuhnya di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu yang menjamin, yang memberikan kita kekuatan. Yang melepaskan kita dari segala ketakutan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk memberikan kita hidup berkemenangan. Yang ketiga, menderita karena hidup dalam ketakutan. Sekarang banyak orang menderita karena ketakutan. Bukan lagi karena virus. Tetapi hidup karena dalam ketakutan. Sehingga pikirannya takut. Pikirannya khawatir. Sekarang coba kita perhatikan. Orang kaya yang mempunyai uang. Saya mendengar untuk apa sekarang uang yang dia miliki. Apakah dia bisa lari ke Amerika? Bisa lari ke Amerika. Di Amerika juga sama keadaannya, bahkan lebih parah barangkali. Dia mau lari kemana? Apakah uangnya itu bisa menyelamatkan? Kita memang manusia perlu uang.
Tetapi uang itu bukannya segala-galanya bagi kita. Hanya pengharapan kita kepada Tuhan, yang Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Sekarang bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran itu? Dan bagaimana kita mengatasi ketakutan itu? Kuncinya ada di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tentu ini ayat sudah hafal bagi kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sekarang apa sih itu kerajaan Allah? Mungkin kita berpikir, aduh kerajaan Allah itu jauh di atas sana. Mungkin di langit yang ketujuh. Coba kita perhatikan di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Sekarang banyak orang memburu makanan. Ketika saya ke supermarket, ada bapak-bapak, dia ingin memborong itu Indomie. Dia tanya sama pegawainya, ada berapa karton ini? Waduh Pak, nggak ada, beli aja yang ada di sini. Padahal saya tahu, percaya bahwa di dalam itu banyak. Tetapi syukur supermarket bukan menyediakan untuk orang yang berkelebihan, tetapi untuk orang-orang yang di bawah juga, supaya dapat membelinya. Mereka memburu makanan. Ketika pendeta Max Asa di Australia telepon pada kami, dia katakan, dia ke supermarket belum masuk, dikatakan pegawainya sudah habis semua. Orang ketakutan, takut tidak makan, sehingga orang-orang membeli memborongnya. Ini keadaan dunia. Benar dikatakan di ayat yang ke-32 ayat Matius 6. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan pelihara kita semua. Janda di Sarfat aja Tuhan pelihara. Sampai 3,5 tahun. Tuhan pelihara. Kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang yang melayani, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak usah takut kita menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Mari firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari itu firman Tuhan. Sehingga kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang ada di hati, di pikiran kita, kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan menikmati sukacita. Sungguh luar biasa kuasa dari firman Tuhan itu. Oleh sebab itu mari perhatikan baik-baik firman Tuhan. Jangan kita meremehkan firman Tuhan. Tetapi taruh firman itu di hati kita, di pikiran kita, di mulut kita. Ketika kita menghadapi satu masalah, kesesakan, penderitaan, keluar dari mulut kita firman Tuhan. Firman itu yang menghibur kita. Dikatakan firman Allah yang membuat kita kuat, mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mengutamakan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ditambahkannya sehingga meluber. Sehingga segala sesuatu kita dapat menikmati. Kita dapat menikmati
kemenangan, kelimpahan yang luar biasa. Itu janji Tuhan buat kita semua. Mari saudara-saudara, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Teguhkanlah, kuatkanlah hatimu, imanmu, supaya hidup kita berhasil dan kita boleh menikmati kemenangan dan kelimpahan dari Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi biarlah kita semua mau taruh firman ini dalam hati kita dengan iman kita kepada Tuhan. Saya mau ajak saudara-saudara sekalian untuk kita berdoa pada Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja, menjamah setiap hati orang-orang yang mendengar, yang merenungkan firman ini bersama-sama pada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Hamba pegang firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba taruh firman itu di hati, di pikiran, di mulut kami. Sehingga yang ada adalah firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Yang memberikan kami satu penghiburan. Yang memberikan kami satu pengharapan yang pasti. Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah umat-Mu Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan kekuatan iman, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan dalam hidupnya. Roh Kudus jamahlah mereka Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan mereka keberanian untuk mereka boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Roh Kudus tolong kami ya Bapa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putra Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.